Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud, yaitu mencair. Oke, sekarang silakan dibuka buku tematik halaman 64. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah? Oke. Ada yang sudah tahu apa itu mencair? Ada yang sudah tahu apa itu mencair? Tahu. Oke. Oke. Mencair itu adalah perubahan benda dari wujud yang tadinya padat berubah menjadi cair. Oke. Coba contoh benda mencair. Coba angkat tangannya, baru menjawab. Angkat tangannya. Ya. Oke, coklat yang diletakkan di bawah matahari apa? Piringnya dipanaskan. Piringnya dipanaskan. Oke, contoh benda mencair itu ada es batu. Es batu ya? Es batu yang dibiarkan di suhu ruang, dia lama-kelamaan akan mencair. Kalian sudah pernah melihatnya secara langsung? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Contohnya, misalkan kalian beli bakso, terus minumnya es teh atau es jeruk. Nah, di situ ada es batunya kan? Ya, ada es batunya. Terus lama-kelamaan es batunya bagaimana? Mencair menjadi air. Lama-kelamaan yang es batunya tadi besar ukurannya itu akan hilang dan berubah menjadi air. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah benar lilin itu bisa mencair atau meleleh, kita buktikan bersama-sama. Di sini Bu Dela sudah punya lilin. Di sini Bu Dela punya lilin. Dan di sini Bu Dela juga punya korek. Coba Bu Dela Bu Dela cuma mau membakar lilin. Coba Mas Saska diperhatikan Bu Dela, jangan bergurau sendiri. Oke? Bisa diperhatikan ya. Di sini Bu Dela punya lilin dan korek. Mana yang dinyalakan terlebih dahulu? Lilin. Korek. Sampai kalian gimana mau menyalakan lilin? Lemari kalian tidak menyalakan koreknya terlebih dahulu. Oke, coba kita buktikan ya. Diperhatikan lilin ini tadinya bentuknya lilin ini tadinya sebelum dibakar. Nah, ketika dibakar, setelah dibakar, lilinnya akan meleleh. Dan ukurannya dia akan berkurang, ya? Oke, ya betul. Coba diperhatikan ini. Lilin ini yang tadinya dia berbentuk padat atau keras, dia setelah kena panas akan cair atau meleleh. Ada contoh lagi. Bu Dela punya apa? Ada yang tahu apa? Tahu. Ada yang tahu? Plastik yang di dalamnya. Oke, gula. Ini namanya gula. Kalian tahu kalau gula ini bisa mencair? Bisa. Tahu? Ya. Oke. Biasanya itu pedagang gulali itu berasal dari gula. Gulali itu gula yang tadinya bentuknya seperti ini dicairkan menjadi gula. Coba sekarang kita buktikan bersama-sama. Bu Dela maju 4 anak untuk melihat ini gula yang mencair. Coba yang duluan. Ini berempat, silakan maju ke sini. Gua pernah makan.
Budela mau salah satu maju ke depan untuk menjelaskan apa yang hasil pengamatannya tadi. Ayo siapa? Ayo Aziza silakan maju ke depan. Jidan, ya Mas Jidan silakan maju ke depan. Ya boleh. Punya boleh. Tilin ketika dipanaskan dia akan meleleh sama halnya dengan gula. Tadi sudah tahu ya mencair tadi apa perubahan unsur dari padat menjadi cair. Contohnya tadi ada es krim yang dibiarkan pada suhu ruangan lalu coklat yang apa? Coklat yang diletakkan di bawah sinar matahari. Es batu yang diletakkan di lalu apa lagi? Lilin yang dipanaskan. Oke, lilin yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan. Oke, mentega dan keju yang dipanaskan. Lalu apa lagi tadi? Gula yang dipanaskan. Oke, sudah paham ya terkait pencair. Sekarang Budela akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kalian tahu gula kan? Gula adalah bahan pokok yang biasanya ibu kalian sering beli. Nah, iya betul. Gula itu biasanya digunakan untuk membuat teh, kopi, terus apa lagi? Kurang apa lagi? Gula. Apa lagi? Susu. Ya, biasanya dibuat susu juga kan gula. Nah, gula itu kalian pernah disuruh orang tua untuk membeli gula? Pernah? Satu orang. Biasanya kalau disuruh membeli gula itu disuruh beli berapa kilo? 2 kilo dapat 4. 2 kilo dapat 4. Berarti 2 kilo. Oke. 3 kilo. 2 kilo. 2 kilo itu berapa gram coba? 1000. Oke, sudah bisa ya. Sekarang Budela akan mengajak kalian untuk bernyanyi satuan berat. Satuan berat itu ada kilo, kilogram, hektogram, dekagram, lalu gram, desigram, miligram. Oke, sekarang kita bernyanyi bersama-sama satuan berat.
bagi berapa? Bagi 1. Kalau naik satu tangga, misalkan dari gram ke dekagram, naik satu tangga itu dibagi berapa? 10. Dibagi 10. Kalau naik dua tangga, gram ke hektogram, itu dibagi berapa? Dibagi 100. Oke, sudah bisa ya? Kelimpahannya 10. Setiap naik satu tangga itu selalu dibagi 10. Berarti dua tangga 100. Kalau tiga tangga berarti berapa? 1000. 1000. Nah, itu kalau naik. Kalau turun tadi dikali berapa? Kalau turun dikali 10. Setiap turun satu tangga itu dikali 10. Lalu kalau kilogram ke gram itu turun berapa tangga? Berapa? Tiga tangga. Berarti dikali berapa? Dikali berapa kalau turunnya 3 tangga? Tadi kan setiap turun satu tangga dikali 10. Kalau 3 tangga Dibagi 1000. kalau turun dibagi atau dikali? Dikali. Turun 3 tangga dikali berapa? 3 tangga 1000. Kalau 3 tangga 1000. Kalau 2 tangga itu 100. Misalkan, coba contoh, ada kalian disuruh ibu untuk membeli gula 2 kilo 5 on. Nah, berapa berat gula? Berapa gram berat gula itu? Berapa? Ons itu sama dengan apa? Ons itu sama dengan ya, ons itu sama dengan hektogram. Ada yang sudah bisa? Siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan Mas Jidan. Sudah benar atau belum jawabannya Mas Jidan? Benar. Nah, oke, coba kita buktikan bersama-sama. Ibu membeli gula 2 kilo 5 ons. Ons tadi sama dengan 500. Ons tadi sama dengan hektogram. Nah, di sini ibu mempunyai gula 2 kilo 5 ons. Berarti 2. Berarti 2 kilo ditambah dengan 5 ons. Dua kilo tadi, 2 kilo berapa kalau dijadikan ke gram? Turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti kalau 2 kilo
Ons tadi sama dengan hektogram. Hektogram ke gram turun berapa tangga? 2. Berarti 5 ons dijadikan gram menjadi 5 dikali dengan 100. Turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga berarti tadi dikali berapa? 100. 5 dikali 100? 500. Oke, jadi 2 kilo 5 ons itu sama dengan 2.500 ditambah dengan 500 gram. Berapa? 2.500 gram. Oke, tadi jawabannya Mas Jidan 2.500 gram. Jadi jawabannya Mas Jidan sudah benar. Oke, semuanya sudah bisa? Sudah paham? Sudah paham? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama kita tadi sudah belajar perubahan wujud yaitu berupa cair. Selanjutnya kita juga belajar satuan berat. Satuan beratnya hektogram, gram, sentigram, dan miligram. Sekarang tugasnya itu tadi, silakan dikerjakan di rumah. Kita akhiri pelajaran hari ini. Sekarang silakan bukunya ditutup. Jangan pergi dari tempat duduknya masing-masing. Tetap duduk, bukunya saja yang ditutup. Sudah ya? Sudah? Semuanya sudah? Oke. Bu Dela, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Bu Dela akhiri pelajaran hari ini. Bu Dela mohon maaf jika hari ini ada salah kata dan perbuatan yang menyakitkan kalian baik sengaja maupun tidak sengaja. Dimaafkan deh, dimaafkan ya. Sekarang silakan Najaya masih teman-temannya untuk berdoa. Sudah, oke.
kesempatan dan segera kita menyampaikan pesan-pesan bagi telah mengajar. Yang seperti sudah saya katakan tadi, sudah saya buat dalam tidak bisa sesuai dengan apa yang implementasinya tidak sesuai dengan apa yang saya melihat kondisi siswa yang berbeda, jadi saya menyesuaikan dengan kondisi suasana kelas dan menurut saya hari ini beberapa anak bisa mengikuti dengan baik dan beberapa anak ada yang bermain sendiri, tapi namanya juga siswa itu adalah hal yang wajar dan saya sebagai guru mungkin saya harus lebih menarik buat atau membuat belajar yang lebih menarik lagi nanti melalui media. Kalau kita melakukan pesan-pesan dari pemuda, aku lihat tanggapan ataupun solusi. Tidak ada. Saya berikan kesempatan kepada guru kamu mahasiswa untuk memberikan komentar. Saya beri waktu 5 menit. Semuanya akan perhatikan saja. Terima kasih. Langsung saja saya akan berikan sedikit masukan tentang hasil video ini ya. Sudah bagus menurut saya, sudah bagus sesuai yang kita rencanakan. Akan tetapi masih sedikit yang perlu kita evaluasi. Di sini dalam saya tentang pemberian instrumen, maksudnya pemberian instrumen masih instrumen pemberian masih belum dikuasai atau masih belum ada. Ya, dan nanti kalau kita sudah dicantumkan untuk instrumen sudah ada, tapi saat ini belum terlaksana ya. Terus lagi dalam RPP tadi nama-nama siswa dalam instrumen penilaian dari sifat ataupun penilaian yang juga itu nama-nama siswa perlu dicantumkan sekalian. Jadi kita mudah untuk mengetahui siswa A, B, dan C. Terus lagi dalam organisasi, kalau masalah apa SDG ataupun yang lainnya untuk mengajak anak apresiasi sudah oke, sudah lumayan. Cuman tadi ibu saya mengatakan anak atau tadi masih belum terlaksana. Terus lagi usahakan melibatkan siswa secara bergantian. Kalau tadi yang saya sebutkan itu masih banyak anak-anak yang sudah berdata aktif. Bagi anak-anak yang masih belum aktif kegiatannya, belum belajar komunikasi secara terdapat. Untuk yang lainnya saya sudah tulis oke tentang yang saya lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi pengalaman sampai langsung terjun ke pendidikan. Harapan kami mudah-mudahan sampai bisa berhasil dan bisa memanfaatkan ilmu yang sudah sampai selama ini dan sampai berkembang. Terima kasih saja. Apresiasi dia tadi hanya gambaran dari belajar, kita mungkin sama kalau di alam pembelajaran itu kalau bisa melakukan absensi karena mungkin ya barangkali ada siswa itu ketika masuk kelas ternyata masih ada satu atau dua anak yang masih
pelajaran yang diterimanya itu berapa. Mungkin bisa. Tadi kita sudah melakukan LS. Jadi LS ini termasuk lesson study yang dikembangkan di negara Jepang. Jadi banyak dulu beberapa yang mengatakan kenapa Jepang itu sukses di dalam belajar ini. Selama ini kita tahu bahwa learning oriented di dalam belajar ini kan metodenya nggak siswa. Tetapi selama ini observasi ketika kegiatan siswa di kelas itu jarang dilakukan sebuah penelaahan atau penelitian. Itu beberapa negara Jepang itu jadikan rujukan model oleh negara lain. Kenapa sih Jepang itu maju? Oh ternyata kita ngomong proses, yang belajar proses. Tetapi di dalam proses itu kita tidak mengamati betul apakah siswa aktif terlibat secara kognitif maupun afektif di dalam pembelajaran. Mungkin anak di dalam kelas itu belajar mengingatkan, tapi secara kognitif anak itu ada nggak kira-kira mengalami perubahan di dalam strategi kognitif itu yang tidak terjadi, sehingga pembelajaran cenderung hanya menjadikan anak seperti proses komputer, data disimpan kemudian dikeluarkan ketika ujian, tetapi proses problem solving itu tidak terjadi. Itu yang menjadi kendala kenapa beberapa negara mengatakan bahwa pembelajaran itu diamati prosesnya juga, tetapi tidak dilakukan seperti LS ini. LS ini penting karena dalam rangka untuk melihat kira-kira kita tidak menilai kinerja dulu, karena LS itu fokusnya adalah untuk melihat bagaimana ketika proses pembelajaran di kelas siswa itu apa-apa. Itu yang menjadi pertanyaan. Kita lihat tadi ngamati ya, jadi beberapa siswa tadi ada yang aktif, ada yang bermain, ada yang bercanda, ada yang menjadi temannya. Kita ngomong proses, tetapi sebenarnya anak-anak di kelas itu tidak mengalami proses belajar. Kalau kita pakai teori konstruktivistik, karena belajar itu kan ada proses asimilasi ya. Jadi pengetahuan yang dia buat dari rumah, dia diasimilasi oleh pengetahuan baru yang dibuat oleh guru. Sehingga tadi betul para guru kamu tadi mengatakan harus ada refleksi awal, sehingga knowledge yang dibawa oleh anak itu bisa disambung dengan materi baru yang tadi disampaikan oleh guru. Tapi sudah bagus bagi gurunya sudah memberikan yang pengetahuan awal. Kemudian yang menjadi perhatian saya mungkin duduk kelas gitu ya. Tadi kelas itu sebenarnya kalau memang modelnya demonstrasi, kita harapkan semua anak itu langsung bisa mengarah ke proses demonstrasi. Jadi dengan minimal pertanyaan bisa dibantu sampai itu level dulu, kemudian prakteknya di tengah. Jadi setiap anak punya pandangan yang fokus terhadap itu. Itu yang terjadi untuk classroom manajemen kelasnya. Kesulitannya apa? Itu ada respon. Kalau di PPT itu ada. Jadi respon dulu ketika proses pembelajaran apa yang dalam kesulitan respon. Jadi kepedulian. Kemudian overall secara respon bagus, penguasaan materinya bagus, kegiatan pembukaan bagus. Intinya mungkin yang inti ini kan pakai saintifik. Kalau saintifik itu kan tahu saya maksudnya kan observasi. Observasi awal apa anak mengamati peristiwa. Misalnya kalau ada video itu bisa observasi. Setelah itu anak mengajukan pertanyaan. Menanya itu mungkin bisa satu persatu karena memang di saintifik itu menanya. Setelah itu eksplorasi, kemudian mengkomunikasikan. Dan untuk komunikasi itu bisa efektif kalau anak dibentuk kelompok. Jadi kelompok A, B, C, D, kemudian perwakilan kelompok itu untuk membagi komunikasi. Jadi tadi untuk mengkomunikasikan tidak ada, tetapi lebih bagus kalau itu mungkin pakai komparatif. Sehingga anak-anak yang lain juga punya kesempatan yang sama untuk mengkomunikasikan. Guru itu harus dan anak-anak yang menjadi destroyer di kelas itu harus diberikan. Dan itu harus ditempatkan di posisi yang dia tidak mengganggu temannya. Tadi kalau perempuan semua di depan, kemudian laki itu cenderung memang seperti itu. Di SD itu kemarin itu begitu. Jadi anak saya itu nakal. Terserah. Jadi itu laki, perempuan lagi, dan diam. Dan itu diganti terus. Jadi letak video itu tidak hari ini tidak tetap, tapi setiap hari berputar mungkin. Itu cenderung memang kalau di dalam teori pembelajaran itu tanda ulang. Itu ternyata dampaknya bagus. Sehingga anak mulai belajar bisa tadi dengan teman berbeda. Itu kira-kira. Saya lihat tadi yang mana agak belakang tadi memang agak sulit dan tapi saya harus proses ini. Oke,
mungkin itu yang dia sampaikan. Tapi secara keseluruhan terima kasih dari Ibu Paman yang sudah mendampingi. Baik, saya kira sudah cukup dan baik, saya kira sudah cukup kegiatan